Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati para tamu undangan, Bapak Ibu, jajaran manajemen dan perwakilan dari perusahaan tercatat, serta investor dan calon investor yang telah hadir pada kegiatan Public Expose Live 2024. KPI bersama OJK, Bursa Efek Indonesia, dan KSEI mendukung penuh kegiatan Public Expose Live 2024 yang merupakan kegiatan rutin tahunan dan menjadi bagian dari rangkaian kegiatan perayaan 47 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Pada tahun ini, kegiatan Public Expose Live diselenggarakan sejak tanggal 26 sampai dengan 30 Agustus 2024 dan dilaksanakan secara virtual dengan tujuan untuk memudahkan akses informasi bagi investor dan calon investor dari seluruh Indonesia dalam mendapatkan informasi terkini mengenai pasar modal. Bapak Ibu, para hadirin yang berbahagia, Public Expose Live merupakan upaya peningkatan literasi pasar modal melalui pengenalan profil perusahaan tercatat kepada investor dan calon investor di Indonesia. Dalam kegiatan tahun ini, terdapat 44 perusahaan tercatat yang akan memaparkan informasi terkait aksi korporasi atau rencana perusahaan yang akan dilakukan ke depan. Dengan mengetahui kinerja perusahaan tercatat dengan baik, Bapak Ibu investor dan calon investor dapat memiliki pemahaman yang komprehensif yang dapat dijadikan dasar dalam melakukan analisis saham sehingga diharapkan mampu melakukan keputusan investasi yang bijaksana. Akhir kata, saya mengucapkan selamat mengikuti kegiatan Public Expose Live 2024. Semoga kegiatan ini berjalan lancar dan sukses, serta tentunya dapat memberikan manfaat bagi Bapak Ibu investor dan calon investor, serta perusahaan tercatat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju terus pasar modal Indonesia. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Bapak Ibu semua, dan kita ucapkan juga salam sejahtera untuk kita semua. Ya, kami ucapkan terima kasih juga atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam acara Public Expose Live 2024 dalam rangka 47 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Dan perkenalkan, saya Prasetyo Wibowo dari IDXNL selaku host akan memandu acara hari ini. Dan pada sesi Public Expose Live kali ini akan diisi oleh PT Bank Jago Tbk atau dikenal dengan kode perdagangan ARTO Arto. Bapak dan Ibu, PT Bank Jago Tbk telah tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak 12 Januari 2016. PT Bank Jago Tbk bergerak di bidang perbankan sehingga perseroan masuk ke dalam sektor keuangan. Dan untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan emiten Arto, mari kita simak video company profile berikut ini. Hampir 70 juta orang di Indonesia memiliki gaya hidup digital. Namun, masih banyak yang menemui tantangan dalam mengelola keuangan, kesulitan mengakses perbankan, dan juga mimpi financial well-being yang masih jauh dari kenyataan. Bank Jago hadir sebagai pionir layanan keuangan berbasis teknologi di Indonesia untuk mempermudah hidup kita. Selamat datang di Bank Jago Headquarter, tempat para jagoan menghadirkan solusi keuangan melalui aplikasi yang mampu tertanam di dalam ekosistem digital. Layaknya jagoan, kami memiliki aspirasi untuk meningkatkan kesempatan tumbuh berjuta orang dengan terus berinovasi tanpa batas. Bersama para jagoan yang memiliki nilai-nilai Purposeful growth, empowered agility, fearless creativity, life centricity. kami memadukan agility, tata kelola, dan manajemen resiko yang tepat selama 24 jam non-stop. Dengan teknologi paling mutakhir, Bank Jago menghadirkan Jago App, sebuah aplikasi yang telah dirancang khusus dengan prinsip life-centric agar setiap individu dapat mengelola keuangan secara mudah. Berkolaborasi bersama e-commerce, aplikasi penyedia jasa transportasi, travel, online shop, hiburan, hingga pembayaran digital. Jago App semakin mempermudah nasabah dalam mengakses layanan keuangan lebih cepat dan melakukan transaksi dari berbagai aplikasi digital lain. Melalui kolaborasi bersama ekosistem digital dan partner bisnis, Bank Jago menyediakan akses pembiayaan dengan jangkauan yang luas. Sampai sekarang, gak cuma pengguna Jago App dan Jago Syariah App yang terus bertambah, tapi kinerja Jago juga terus bertambah positif. Bersama kita Jago.
Ya, Bapak dan Ibu, baru saja kita menyaksikan company profile dari emiten Arto dan perlu kami ingatkan juga bahwa peserta Public Expose Live kali ini dilarang merekam dan menyebarluaskan Public Expose ini tanpa izin resmi dari Bursa Efek Indonesia. Dan selanjutnya hadirin yang kami hormati, saat ini telah hadir di hadapan Bapak dan Ibu manajemen dari perseroan yang akan kami perkenalkan. Yang pertama ada Bapak Arif Haris Tanjung, Direktur Utama dari PT Bank Jago Tbk. Selamat sore Pak Arif. Selamat sore, Mas Prasetyo. Salam sehat, Pak. Sehat-sehat, Mas. Baik, terima kasih. Berikutnya ada Bapak Supranoto Prayogo, Direktur Finance, Teknologi and Operation dari PT Bank Jago Tbk. Selamat sore, Pak Supranoto. Selamat sore. Salam sehat juga, Pak. Dan peserta sekalian. Baik, terima kasih. Dan selama acara berlangsung, jika ada pertanyaan kami persilakan kepada Bapak dan Ibu peserta dapat menyampaikan pertanyaan melalui fitur Q&A yang tertera di layar Zoom Anda. Dan selanjutnya akan kami sampaikan nanti pada saat sesi tanya jawab sebelum pemaparan dari perseroan. Dan langsung saja kita akan menyaksikan pemaparan dari perseroan yang akan disampaikan oleh Bapak Arif Haris Tanjung, Direktur Utama PT Bank Jago Tbk. Silakan Bapak. Terima kasih Mas Prasetyo. Selamat sore kepada investor dan hadirin Bapak Ibu sekalian yang join dalam acara Public Expose Live tahun 2024, khususnya dengan kami yaitu emiten dari PT Bank Jago Tbk. Pertama-tama saya ingin mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita semua bisa kondisi yang sehat. Dan tentunya juga kita berharap mudah-mudahan dalam acara hari ini bisa memberikan banyak informasi kepada Bapak Ibu sekalian investor kami, sehingga bisa memberikan juga lebih pengertian lebih mendalam mengenai Bank Jago. Saya mungkin memberikan sedikit pembukaan, nanti presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya, Pak Supranoto. Kondisi perbankan di 6 bulan pertama di tahun relatif baik, meskipun masih banyak sekali ketidakpastian terkait dengan arah dari kondisi geopolitik, tapi secara ekonomi tentu sejalan juga dengan kondisi makroekonomi negara kita yang cukup baik dan juga relatif baik. Nah, hal ini juga memberikan tentunya satu support yang baik terhadap Bank Jago, di mana selama 6 bulan pertama ini pertumbuhan kami juga relatif sangat baik. Dari segi total aset, kami bertumbuh lebih dari 29%, demikian juga dari sisi kredit, juga mengalami pertumbuhan lebih dari 40%. Pada saat ini, Bank Jago melayani lebih dari 12,5 juta nasabah, baik itu adalah nasabah di sisi funding maupun juga di sisi kredit. Dan kami melihat bahwa pertumbuhan di paruh pertama tahun 2024 ini berjalan dengan baik, dan kita juga bisa tetap menjaga kualitas portfolio kami, yaitu dari sisi NPL di mana terjaga baik, masih sangat-sangat rendah, di bawah dari 0,5% atau mungkin di bawah dari rata-rata industri. Kami melihat bahwa pada paruh kedua di tahun 2024 ini, dengan membaiknya diharapkan kondisi situasi ekonomi, hal ini juga akan memberikan lagi momentum pertumbuhan bagi Bank Jago dan juga industri perbankan nasional, sehingga bisa menghasilkan pertumbuhan yang baik selama tahun 2024 ini. Saya akan meminta Pak Supranoto untuk menjelaskan lebih jauh, secara lebih detail mengenai Bank Jago dan juga kinerja kami sepanjang 6 bulan pertama ini. Setelah itu kita akan bisa lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Demikian, silakan Pak Supranoto. Baik, terima kasih Pak Arif. Mohon dapat ditampilkan. Baik, saya akan memulai pemaparan terkait dengan PT Bank Jago ini dengan menjelaskan profil perusahaan. Bank Jago Tbk merupakan bank yang bertransformasi dari PT Bank Artos Indonesia Tbk yang merupakan perusahaan publik di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2016 dengan kode Arto. Kemudian diakuisisi oleh PT Metamorphosis Ecosystem Indonesia atau MEI, dan Welltrack Technology Limited WTT sebagai pemegang saham pengendali di penghujung tahun 2019, di mana
Itu adalah awal mula pandemi COVID, yang tentunya ini juga blessing in disguise bagi kami, karena selama pandemi COVID tersebut terdapat akselerasi keuangan digital yang cukup cepat, sehingga membantu pertumbuhan dari Bank Jago sendiri. Dan Gojek menjadi investor strategis kita di Desember tahun 2020. Per Juni 2024, total aset kita ada 24,2 triliun atau naik sekitar 29%, dan kredit pembiayaan syariah kita sebesar 15,7 triliun atau naik sekitar 40% year on year. Bank Jago Tbk merupakan kelompok bank sesuai dengan modal inti 2 dengan ekuitas sebesar 8,4 triliun dan capital adequacy ratio kita sebesar 50%, merupakan satu permodalan yang cukup kuat untuk mendukung pertumbuhan bisnis kami. Kapitalisasi pasar sebesar 33 triliun per Juni, saat ini tadi saya lihat sekitar 40 triliun. Jaringan kantor berada di 3 kota, Jakarta, Bandung, dan Tangerang. Dan berita gembira juga bahwa di bulan Agustus ini kami membuka satu tambahan jaringan kantor di kota Surabaya. Unit usaha syariah kita luncurkan di September 2021 dan Jago Syariah Apps yang juga memiliki kapabilitas yang sama dengan Jago Apps kita itu diluncurkan di Februari 2022. Dengan dukungan dari berbagai pihak, Bank Jago terpilih menjadi salah satu bank terbaik di dunia pada tahun 2022, 2023, dan 2024 oleh majalah Forbes. Sebelah kanan ini bisa kita lihat bahwa ada beberapa pemegang saham, yaitu PT MEI, WTT, Gojek melalui Dompet Karya Anak Bangsa, IAC Limited, dan publik kurang dari 5%, sebanyak 28%. Berikutnya, ini adalah Dewan Komisaris dari PT Bank Jago, dengan Pak Jerry sebagai komisaris utama. Beliau merupakan salah satu tokoh perbankan di Indonesia yang sudah banyak dikenal. Dan kemudian Ibu Anika Faisal sebagai komisaris, salah satu tokoh perbankan juga yang banyak berkecimpung di compliance. Kemudian Pak Arief T. Surawijoyo merupakan komisaris independen berlatar belakang lawyer, dan Pak Teguh Dartanto sebagai komisaris independen kami merupakan akademisi dan dosen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Dengan background yang beragam ini, tentunya Dewan Komisaris kami dapat memberikan banyak masukan kepada direksi terkait dengan pengawasan bank secara keseluruhan. Selanjutnya, direksi dari Bank Jago ada 6. Direktur utama Pak Arif Haris Tanjung yang hari ini beserta dengan saya di sini. Kemudian ada Pak Peter van Nieuwenhuizen, Direktur Strategi dan Ekosistem Partnership, dan Pak Sony Christian Joseph, Direktur Partnership Bisnis. Memang model bisnis kami adalah terkait dengan kemitraan, maka kami memang memiliki 2 direksi yang berfokus pada partnership. Direktur Kepatuhan itu Ibu C. Syatun, dan Direktur Risk Management Pak Umakan Ramapai, dan saya sendiri membawai Finance, Teknologi, dan Operation. Selanjutnya, terkait dengan transformasi Bank Jago, sebagaimana saya sampaikan sebelumnya, merupakan transformasi dari PT Bank Artos Indonesia, yang merupakan bank konvensional yang beroperasi secara dapat dikatakan secara manual, dan merupakan regional bank yang bermarkas di Kota Bandung. Pada tahun 2019 Desember diambil alih oleh PT MEI dan WTT sebagai pemegang saham pengendali dari Bank Artos. Selanjutnya di tahun 2020 PT Bank Jago berfokus untuk melakukan banyak hal yang terkait dengan permodalan, di mana right issue dilakukan di bulan Maret tahun 2020 dan tahun 2021 dengan total dana yang dihimpun sebesar 8,3 triliun, sehingga kami menjadi bank dengan buku 3 sebelumnya atau sekarang menjadi KBNI 2.
Kemudian di bulan Juni rebranding menjadi Bank Jago dan kami memindahkan kantor pusat di Jakarta. Dan bulan Desember Gojek melalui PT Dompet Karya Anak Bangsa menjadi investor strategis dengan kepemilikan 22,2%. Selanjutnya kami juga berfokus kepada pengembangan produk dan juga kemitraan, di mana bisa dilihat dari tahun 2021 hingga tahun 2024 banyak sekali produk-produk yang kami kembangkan untuk memenuhi kebutuhan nasabah kami dan juga mitra-mitra kami. Kami meluncurkan Jago Apps, kemudian ada kartu debit bermitra dengan Bibit dan juga Gojek, meluncurkan UUS, dan juga mendapatkan izin sebagai Bank RDN di Desember tahun 2021, sehingga Bapak Ibu sekalian yang berinvestasi di pasar modal Indonesia tentunya dapat memanfaatkan servis kami sebagai Bank RDN. Untuk pertama kalinya di tahun 2021 kami juga membukukan laba bersih sebanyak 86 miliar. Selanjutnya, berbagai fitur juga kami luncurkan terkait dengan Jago Syariah Apps, kemudian BI Fast, GoBiz, QRIS, dan juga kartu debit co-branding. Di tahun 2023, di bulan Oktober, kami meluncurkan satu produk yang banyak sekali digunakan oleh banyak nasabah sebagai kolaborasi kami dengan Goto, yakni GoPay Tabungan by Jago, di mana versi syariahnya diluncurkan di bulan Januari tahun 2024. Di bulan Juli 2024 kami ditunjuk kembali sebagai Bank RDN oleh PT KSEI untuk periode tahun 2024 hingga tahun 2029, sehingga kami dapat melanjutkan servis sebagai Bank RDN untuk Bapak Ibu sekalian investor di pasar modal Indonesia. Selanjutnya, ini adalah berbagai fitur dari aplikasi Jago. Mungkin bagi Bapak Ibu yang tahu menggunakan Jago Apps, sangat familiar dengan fitur-fitur ini. Dan salah satu fitur yang paling banyak sekali digunakan dan sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian, itu adalah terkait dengan pocket atau kantong, di mana kantong-kantong ini dapat kita manfaatkan untuk melakukan manajemen keuangan dengan lebih baik. Tentunya kami juga memberikan fasilitas terkait dengan BI Fast, juga QRIS, kemudian top up e-wallet, lock pocket, plan ahead, request of money, dan berbagai kemudahan-kemudahan yang kami ciptakan untuk membantu proses keuangan Bapak Ibu sekalian. Salah satu yang cukup penting lagi adalah auto budgeting, di mana dengan auto budgeting ini pemindahan dari pocket utama ke pocket-pocket yang lain untuk melakukan manajemen keuangan dapat dilakukan secara otomatis dan dapat di-set sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu sekalian terkait dengan jumlahnya, terkait dengan periodenya, dan dapat di-set sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Kami juga memberikan spending analysis untuk Bapak Ibu untuk bisa melihat bagaimana pengeluaran secara bulanan dan bisa dibandingkan dari bulan ke bulan sehingga dapat melakukan manajemen keuangan dengan lebih baik. Tentunya kami juga memiliki debit card, baik Visa maupun GPN. Selanjutnya, ini adalah fitur terkait dengan GoPay Tabungan by Jago. Sebagaimana saya sampaikan sebelumnya, telah kami luncurkan di bulan Oktober tahun 2023 dan versi syariahnya telah kami luncurkan di bulan Januari tahun 2024 ini. Ini merupakan salah satu produk yang menggabungkan antara produk perbankan dengan layanan keuangan elektronik yang simpel dengan kemudahan di perbankan. Untuk melakukan aktivasinya dapat dilakukan secara mudah dan sangat simpel, karena aktivasi dapat dilakukan dalam waktu 2 menit, dapat dilakukan top up di mana saja dan juga melakukan pembayaran di mana saja.
Tentunya dengan menggabungkan e-money ke rekening bank akan mendapatkan manfaat dari perbankan, di mana kalau e-money tidak mendapatkan bunga, dengan meningkatkan e-money ke rekening bank, maka akan mendapatkan bunga sebesar 2,5%. Kemudian tidak ada batasan dari saldo, tidak ada batasan dari transaksi, dan untuk keamanan diawasi oleh OJK dan dijamin oleh LPS. Tentunya ada tambahan lagi, yaitu tidak ada saldo minimum, tidak ada admin fee bulanan, dan bebas transfer. Dengan demikian, Bapak Ibu yang memanfaatkan jasa dari GoPay, Gojek, dan Tokopedia dapat terhubung dengan rekening di Jago, sehingga proses pembayaran dapat lebih berjalan dengan seamless. Beberapa fitur juga terus kami kembangkan untuk memberikan kemudahan bagi nasabah kami untuk melakukan pembayaran dan menabung, itu pay and save, kemudian untuk meminjam, borrow, dan juga untuk melakukan investasi. Untuk membayar dan menabung, kami berikan fitur budgeting otomatis seperti yang saya jelaskan sebelumnya, di mana pemindahan antara poket utama, kantong utama dengan kantong-kantong yang lain dapat dilakukan secara otomatis dengan jumlah uang, periode yang bisa disesuaikan dengan masing-masing nasabah. Kemudian terkait dengan peminjaman, jadi ini terkait dengan nasabah BFI Finance, bisa melihat dan memantau pinjaman itu di aplikasi Jago. Tentunya juga bisa melakukan pembayaran pinjaman tersebut dengan menggunakan aplikasi Jago, sehingga lebih memudahkan Bapak Ibu untuk melakukan monitoring dan juga pembayaran. Selanjutnya terkait dengan investasi, kami meluncurkan RDN Syariah, yaitu untuk investasi syariah di pasar modal yang bekerja sama dengan Stockbit. Adapun investasi RDN konvensional telah berjalan beberapa tahun, sehingga dengan adanya RDN Syariah ini, Bapak Ibu sekalian yang menginginkan investasi syariah di pasar modal dapat dihubungkan dengan servis RDN dari Bank Jago UUS. Berikutnya terkait dengan update dari posisi keuangan dari Bank Jago untuk semester 1 2024, kami senantiasa menjaga momentum pertumbuhan yang berkesinambungan. Sebagaimana disampaikan oleh Pak Arief tadi, total aset itu per Juni sebesar 24,2 triliun, naik sebesar 29% year on year, yang tentunya didukung oleh adanya pertumbuhan kredit yang sangat bagus, yakni peningkatan sebesar 40% dari 11,2 triliun menjadi 15,7 triliun, di mana lebih dari 95% itu adalah kredit yang bekerja sama dengan ekosistem digital lainnya. Kemudian terkait dengan kredit itu sendiri tentunya juga disupport oleh dana pihak ketiga, di mana total DPK kita meningkat sebesar 47% dari 10,1 triliun menjadi 14,8 triliun. Ekuitas kita stabil di 8,4 triliun, dan laba sebelum pajak kami meningkat sebesar 23% year on year, dari 52 miliar menjadi 60 miliar. Beberapa matriks atau rasio-rasio yang ada, salah satunya adalah terkait dengan permodalan, capital adequacy ratio kita di 50,3%, menunjukkan permodalan yang kuat untuk melanjutkan pertumbuhan bisnis dan mendukung pertumbuhan bisnis dari Bank Jago. Dari dana pihak ketiga yang sebesar 14,8, 61%-nya adalah giro dan tabungan, yaitu sebesar 9,1 triliun, sehingga tentunya ini sangat sehat, karena kami bisa mendapatkan dana dengan suku bunga yang relatif lebih rendah. NPL ada di 0,4%, tentunya ini cukup rendah jika dibandingkan dengan NPL dari industri perbankan secara keseluruhan yang sebesar 2,3%. NIM
net interest margin di 7,3%. Saya akan memberikan penjelasan di slide selanjutnya. Cost income ratio di 79% dan nasabah sebanyak 12,5 juta, di mana 9,9-nya merupakan pengguna dari Jago Apps. 10 juta nasabah telah berhasil dicapai oleh Bank Jago pada bulan Juli tahun 2024. Selanjutnya, berikut adalah neraca dari Bank Jago. Bisa kita lihat bahwa permodalan kita itu cukup kuat, yang didukung juga oleh pertumbuhan kredit yang baik. Di sini bisa kita lihat total aset meningkat sebanyak 29% menjadi 24 triliun, yang didukung oleh kredit dan pembiayaan syariah yang meningkat sebesar 40%, dan dana pihak ketiga naik sebesar 47% year on year ke 14,8 triliun. Adapun bisa dilihat juga bahwa cadangan kerugian penurunan nilai ini turun hampir setengahnya ya, sebanyak lebih dari setengahnya 51%, di mana sebelumnya cadangan kerugian ini sebesar 327 miliar turun menjadi 167 miliar. Ini menunjukkan bahwa kualitas dari kredit kita itu semakin membaik. Berikutnya, terkait dengan perolehan laba, bisa kita lihat bahwa laba sebelum pajak maupun laba setelah pajak itu meningkat sebanyak 23%. Jika dilihat di row yang paling atas, pendapatan bunga bersih mengalami penurunan sebanyak 15%. Tentunya ini dikarenakan adanya rebalancing dari portofolio pembiayaan Bank Jago, di mana komposisi pembiayaan syariah yang kita kurangin karena ada potensi kenaikan itu di sektor ini. Jadi sebagai akibat dari ini adalah sebagai akibat dari perubahan perilaku selama masa pandemi COVID, di mana edukasi dan juga collection yang biasanya dilakukan dengan pertemuan secara fisik tidak dapat dilakukan karena ada restriksi selama pandemi COVID. Namun penurunan pendapatan bunga bersih ini dapat dikompensate dengan pendapatan komisi atau fee income kami yang naik 44%, sehingga secara keseluruhan pendapatan operasional kami turun sebesar 9%. Adapun beban operasional ini terkontrol dengan baik, peningkatan year on year sebesar 7%. Nah, dengan adanya rebalancing, sebagaimana yang saya jelaskan tadi, beban CKPN ini terlihat menurun sebanyak 56%. Tentunya ini sebagai akibat dari portofolio kredit kami yang semakin baik, dan tentunya ini menunjukkan kualitas dari kredit kami yang tetap baik. Berikutnya, beberapa rasio dapat kami sampaikan di sini. Yang pertama adalah rasio kecukupan modal. Jadi terkait dengan CAR ini ada di 50,3%, itu menunjukkan rasio kecukupan modal yang sangat kuat. NIM sebagaimana kami sampaikan memang mengalami penurunan, akan tetapi hal ini dikompensate dengan cost of credit yang juga menurun dari 4,9 menjadi 1,6%. Sehingga risk adjusted margin ini justru mengalami peningkatan dari 5,6%, yakni 10,5 dikurangi dengan 4,9%, ini menjadi 5,7%. Liquid asset ratio kita tetap terjaga di 30% dan loan to deposit ratio kita di 106%. Adapun NPL kita itu membaik dari yang sebelumnya 1,2% menjadi 0,4 sehubungan dengan adanya rebalancing yang saya sampaikan sebelumnya. Return on asset di 0,6%, dan CAR tadi sudah saya jelaskan ini
cukup tinggi di 50,3%. Demikian pemaparan yang dapat kami sampaikan. Saya kembalikan lagi ke Pak Mas Prasetyo. Baik, terima kasih Bapak Supranoto atas pemaparan yang sudah diberikan kepada peserta Public Expose Live. Dan kali ini kita akan memasuki sesi tanya jawab, di mana kami sudah melihat ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk dan akan kami coba bacakan terlebih dahulu ya. Yang pertama dari Ibu Tiffany Angelica ini, selamat sore. Menanyakan apa tujuan dari Bank Jago membuka cabang di Surabaya? Silakan manajemen untuk menjawab. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang bagus dari Ibu Tiffany. Memang sebagai bank yang berbasis teknologi, kami tidak memerlukan jumlah cabang yang sangat banyak. Akan tetapi, memang di beberapa kota besar di Indonesia, kami ingin hadir untuk lebih dekat dengan nasabah kami. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kami memang memulai bisnis terkait dengan bisnis banking atau SME, sehingga kami hadir untuk lebih dekat dengan nasabah-nasabah SME yang ada di Kota Surabaya dan sekitarnya. Jawaban yang diberikan dari pihak Bank Jago semoga bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Tiffany Angelica ya. Pertanyaan berikutnya ini dari Adrianus Vian. Selamat sore. Menanyakan pertanyaan yang cukup banyak ini ya untuk Bank Jago nih. Yang pertama, bagaimana upaya Bank Jago memanfaatkan ekosistem terlebih lagi ketika TikTok sekarang sudah menjadi pemilik Tokopedia? Kemudian apakah sudah mencoba untuk menjaring nasabah baru dari TikTok? Ini pertanyaan pertama Pak. Kemudian yang kedua, saat ini strateginya seperti apa dan berapa nasabah yang dimiliki Bank Jago dari ekosistem Goto dan TikTok? Yang ketiga, apa saja potensi keuntungan melalui sinergi yang dilakukan oleh Bank Jago featuring TikTok? Silakan Bapak. Oke, mungkin saya jawab terkait dengan pertanyaan dari Adrianus tadi. Kami memang memiliki model adalah kerjasama dengan ekosistem. Dan saat ini partner terbesar kami itu adalah dari Goto. Terkait dengan TikTok sendiri, kami tentunya siap bekerja dengan siapapun, termasuk dengan TikTok, yang kebetulan TikTok juga adalah merupakan salah satu partner dari Goto, terutama di Tokopedia, sehingga mengenai kolaborasi akan terus kami lanjutkan bersama-sama dengan Goto, termasuk juga dengan TikTok ke depannya apabila memang ada hal-hal yang kita bisa lakukan atau melalui kolaborasi kami baik dengan TikTok ataupun juga bersama-sama dengan Goto. Dari segi strategi dan jumlah nasabah yang pada saat ini sudah kami dapatkan dari Goto itu adalah sekitar 40% dari pengguna dari kami adalah berasal dari Goto ekosistem. Jumlahnya kira-kira saat ini sekitar lebih dari 4 juta nasabah dan terus meningkat dari hari ke hari karena tentunya tadi dengan beberapa produk yang sudah kami dipaparkan oleh Pak Supranoto, di Kopi Tabungan dan sebagainya. Ini juga memberikan kolaborasi yang lebih erat lagi antara Jago dengan Goto, ekosistem Goto. Kami juga memberikan financing kepada Goto Financial, yaitu salah satu pilar dari perusahaan dari Goto Group, di mana memberikan pinjaman dalam bentuk cash loan ataupun buy now pay later. Potensi keuntungan kerjasama dengan TikTok, tentunya TikTok adalah salah satu ekosistem terbesar yang saat ini juga sangat aktif mengembangkan bisnisnya di marketplace. Kami sendiri dengan bekerja sama dengan Goto sebenarnya sudah lama juga melayani Tokopedia, dan tentunya ke depan juga kami akan terus meningkatkan kerjasama tersebut. Mengenai besar bisnisnya saat ini kami belum bisa memberikan gambarannya karena tentunya ini adalah sesuatu yang sifatnya terus kami lakukan secara berdiskusi dengan TikTok dan untuk potensi kerjasama untuk kedepannya. Saya rasa mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai untuk menjawab pertanyaan dari Adrianus.
Baik, terima kasih Pak Arief atas informasi dan juga jawaban ya yang disampaikan tadi untuk Pak Adrianus Fian. Ada 3 pertanyaan yang cukup panjang. Berikutnya, Pak William, beliau ini adalah investor retail. Selamat sore. Menanyakan target rasio NIM kemudian CASA di tahun 2025 seberapa besar, kemudian apakah ekspansi kredit berpengaruh sangat signifikan terhadap laba rugi dari Arto? Silakan Bapak. Terima kasih. Pertanyaan dari Pak William. Rasio kami pada saat itu berada di kisaran sekitar 7%. Kami perkirakan untuk tahun ini rasio stabil di kisaran tersebut karena kami juga sudah kami melihat ada potensi penurunan dari cost of fund, terutama mungkin di kuartal keempat, sejalan dengan mungkin potensi penurunan dari benchmark rate Fed Fund yang akan dilakukan di Amerika Serikat. Jadi kami merasa bahwa NIM kami yang di level sekarang sekitar 7% tersebut akan bisa tetap atau mungkin ada kemungkinan sedikit meningkat sampai dengan akhir tahun sejalan dengan penurunan dari benchmark rate. Dari sisi CASA rasio, saat ini CASA rasio kami di kisaran 60%. Kami juga perkirakan sampai dengan akhir tahun, CASA rasio tersebut akan juga berada di kisaran sekitar 60% tersebut. Mengingat pertumbuhan funding dari nasabah pengguna jagoan digital banking apps pada saat juga sangat baik momentumnya, sehingga kami perkirakan CASA ratio 60% tersebut akan bisa tetap terjaga sampai dengan akhir tahun. Ekspansi kredit tentunya akan berpengaruh terhadap laba rugi dari Bank Jago, karena saat ini kami sudah membangun infrastruktur yang bisa mensupport pertumbuhan pinjaman ke depannya, sehingga makin tinggi ekspansi kredit atau pertumbuhan dari pinjaman tersebut tentunya juga berdampak positif terhadap bottom line kami. Kami perkirakan bahwa dengan pertumbuhan seperti ini, laba kami di tahun ini juga bisa meningkat lebih tinggi dibandingkan dengan tahun lalu dan demikian juga di tahun-tahun mendatang. Fokus kami, tapi juga tidak terlepas kami juga sebetulnya, kalau tadi mungkin sudah dipaparkan oleh Pak Supranoto, kami juga terus-menerus meningkatkan fee base kami. Sepanjang tahun ini, fee base kami sudah mengalami peningkatan yang sangat baik. Untuk 6 bulan pertama, untuk bulannya adalah sekitar 44% dibandingkan tahun lalu. Dan kami melihat masih banyak sekali potensi yang bisa kami lakukan untuk meningkatkan fee base ini di kemudian hari, baik tahun ini atau tahun-tahun selanjutnya. Mungkin itu yang bisa saya jawab atas pertanyaan dari William tadi. Menjawab pertanyaan dari Bapak William sebagai seorang investor retail ya. Dan berikutnya ternyata masih ada lagi nih Pak Arief dan Pak Supranoto dari Pak Kasrim. Selamat sore. Mohon info dividend payout ratio. Apakah ada ekspansi dari corporate action ke depan? Silakan. Sampai saat ini kami tidak berencana, karena memang tujuan kami saat ini adalah laba yang pakai untuk memupuk permodalan sehingga kami bisa terus tumbuh dengan sehat. Kalau kita lihat pertumbuhan bisnis dari Bank Jago relatif lebih tinggi dari rata-rata industri saat ini karena memang size kami kecil. Jadi kami melihat bahwa pertumbuhan dari modal itu kami perlukan juga supaya sejalan dengan pertumbuhan bisnis yang ingin kami lakukan, karena masih kami lihat dalam 3-5 tahun ke depan pertumbuhan di mana yang levelnya mungkin 2-3 kali lipat dari rata-rata industri ini akan bisa kami pertahankan terus dalam 3-5 tahun ke depan. Jadi belum ada rencana untuk Bank Jago untuk membagikan dividen. Saya pikir dan lebih baik mungkin laba tersebut kita pakai untuk memupuk permodalan sehingga bisa terus support pertumbuhan dari bisnis kami ke depan dalam waktu 3-5 tahun. Terima kasih. Itu dia jawaban untuk Bapak Kasrim ya terkait dengan dividend payout ratio begitu dari Bank Jago.
Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Arief dan juga Bapak Supranoto atas jawaban yang sudah diberikan kepada para peserta. Dan demikianlah sesi tanya jawab public expose dari PT Bank Jago Tbk. Dan juga oleh karena keterbatasan waktu, kami mohon maaf atas pertanyaan Bapak dan Ibu yang belum terjawab. Dan apabila terdapat pertanyaan lebih lanjut, Bapak dan Ibu dapat menghubungi Investor Relation atau unit terkait dari Bank Jago melalui portal komunikasi yang dimiliki oleh Perseroan. Ya, sebelum kami tutup, kami persilahkan kepada Bapak Arief Haris Tanjung, Direktur Utama dari PT Bank Jago Tbk, untuk memberikan closing statement. Waktu dan tempat, kami persilahkan. Terima kasih Mas Prasetyo. Saya ingin menyampaikan terima kasih atas partisipasi, atas kehadiran dari Bapak Ibu investor sekalian di acara Public Expose Live tahun 2024 ini. Kami berharap pemaparan yang telah kami sampaikan pada sore hari ini bisa memberikan gambaran yang lebih baik Bapak Ibu investor untuk melakukan investasi secara khusus mungkin di Bank Jago, dan juga bisa melihat prospek pertumbuhan dari bisnis kami ke depan, sehingga Bapak Ibu bisa memiliki informasi yang terbaik untuk mengambil keputusan dalam berinvestasi di Bank Jago. Saya Arief dan rekan saya Pak Supranoto ingin mengucapkan terima kasih atas perhatian, dan sampai berjumpa di acara Public Expose berikutnya di tahun yang akan mendatang. Terima kasih dan selamat sore. Baik, terima kasih Bapak Arief atas closing statement yang sudah disampaikan. Dan hadirin yang kami hormati, usai sudah paparan publik yang disampaikan oleh PT Bank Jago Tbk. Mari kita berikan aplaus kepada para penyaji. Baik, sebagai informasi terakhir, tayangan Public Expose dari PT Bank Jago Tbk ini juga dapat disaksikan kembali di YouTube Indonesia Stock Exchange. Dan atas nama penyelenggara, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu, manajemen dari PT Bank Jago Tbk, juga kepada seluruh peserta yang sudah hadir dalam acara ini. Sampai jumpa pada acara Public Expose Live yang akan datang. Aku investor saham. Maju terus, pasar modal Indonesia.